Shalom. Shalom. Shalom jemaat Zion Church of Christ yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat bergabung dalam ibadah online I Start with Jesus. Di mana pagi hari ini kita akan memulai semuanya di dalam nama Yesus. Di dalam pujian kita, penyembahan kita, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan sebagai tuntunan untuk menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa roti dan anggur, minyak urapan, dan juga Alkitab dan catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan oleh hambanya Pastor Romi Matolesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa hati kita, mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada sebagaimana kami ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Oleh karena itu kami mau bersyukur padamu. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memulai hari ini bersama dengan-Mu di dalam hadirat-Mu. Kau yang mengurapi, Kau yang menuntun di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita katakan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan lagi, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kami ada Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita katakan thank you Jesus. Oh, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Only by your Only grace by your grace that I could live today. Forever I will praise. Oh, thank you Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Say thank you Lord Thank you, for everything you done. Jesus. Setiap yang Kau lakukan. Only by Sampai your saat ini grace kami ada that I could sebagaimana live kami today. ada. Forever I will praise your name. Mari sekali lagi kita katakan terima kasih. Terima kasih, Oh, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. hanya anugerah-Mu. Hanya
selamanya. Oh, ku bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur Selamanya pujianmu Tuhan, Ku yang kasih ajaib, buat Tuhan kebaikannya, Ku yang besar, buat kemurahannya, kebaikan kemurahan-Mu. Oh Jesus, we worship You Lord, we worship You yang Lord. tak pernah tinggalkanku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Ku sembah, ku muliakan Engkau. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku sembah Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, tinggikan Engkau. bahkan Engkau sampai masa tua kami, bahkan putih rambut kami. Tuhan, Kau tetap Allah yang mau menggendong Bapa kami, yang ajaib, meneguhkan kami, Bapa yang memikul kami, bahkan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. terima kasih Yesus. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Amin. Thank you Lord Jesus. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Mari kita katakan janji Tuhan di dalam hidup kita, katakan Kau gendongku Sampai masa tuaku, Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah Buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Oh, Kau Gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau
sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Firman Tuhan katakan Dia menggendong kita, meneguhkan, memikul dan menyelamatkan kita. Haleluya. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang ajaib, Tuhan yang mulia, yang sangat-sangat mengasihi, yang selalu menjaminkan kehidupan kami berdasarkan janji firman yang telah Engkau tuliskan bagi hidup kami. Sehingga dalam perjalanan kami tidak berjalan di dalam kegelapan, tapi kami berjalan dalam terang kebenaran firman. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu terus diberkati. Berfirmanlah bagi kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Dan aku percaya benih firman Tuhan ini jatuh di atas ladang hati kami yang subur. Sehingga dimanapun jemaat Tuhan berada yang menyaksikan acara I Start With Jesus ini, mereka semua pasti dijumpai, mereka semua pasti dilawat, mereka semua pasti mengalami keajaiban daripada firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang diberkati. Kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan di pagi hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan ibadah online I Start With Jesus. Sebelum kita memulai pagi hari ini, biarlah kita memulainya di dalam Tuhan. Kita mau memulainya di dalam anugerah. Kita mau memulainya di dalam kebaikan-kebaikan dan jaminan-jaminan Tuhan. Pagi hari ini tema yang akan kita bahas berbicara mengenai tenanglah aku ini. Zaman now, zaman di mana kepadatan, kesibukan, bahkan juga zaman di mana tahun 2024, tahun di mana kita berhadapan dengan pesta demokrasi, tahun di mana kita akan berjumpa dengan berbagai macam hal yang tentunya sulit untuk bisa hidup dalam ketenangan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk berkata, tenanglah aku ini. Terambil dari kehidupan para murid yang sedang mengalami badai di dalam kehidupan mereka ketika mereka ada di Danau Genesaret atau di Danau Galilea. Mari kita lihat di dalam Markus pada pasal 6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Tapi saya mau ambil bagian dari ayatnya yang ke-50. Saudara nanti bisa baca sampai selengkapnya. Ayat yang ke-50 berkata begini. Sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada satu perintah yang kesannya biasa. Tetapi kalau kita coba renungkan baik-baik dan coba kita mengerti, perintah tersebut adalah sesuatu yang berat. Yang diminta Yesus kepada murid-muridnya. Karena pada saat itu murid-murid yang sedang ada di dalam perahu, kenyataan yang sedang mereka hadapi, badai sedang mengamuk. Mereka terancam kematian. Malapetaka mara bahaya ada di depan mereka. Nah, Alkitab mencatat waktu itu adalah jam 3 pagi. Oke. Kegelapan masih meliputi daerah itu, tidak ada pertolongan bagi mereka. Jadi ketika mereka berhadapan dengan badai, mereka mau berteriak siapa yang mau tolong? Karena itu jam 3 pagi. Lalu kemudian suddenly gitu ya, dengan tiba-tiba Yesus mendatangi mereka dan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalimat ini bagi sebagian orang mungkin terdengar ya biasa saja. Tetapi kalau kita pikirkan lebih jauh, kalimat ini sangat sulit yaitu untuk dilaksanakan. Kenapa demikian? Ya, jika Alkitab mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, ya itu tidak terlalu sulit lah untuk kita menerimanya. Karena itu make sense. Karena tindakan membunuh dan tindakan berzina akan membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin saja ketika kita mendengar perkataan jangan takut, kita semua akan berkata begini, Pastor, manusia mana sih yang gak takut gitu kan? Manusia mana sih yang gak gentar gitu ya ketika menghadapi badai dalam hidup ini? Tapi Yesus tetap berkata jangan takut. Nah,
Kenapa Yesus berkata jangan takut? Mengapa kita tidak boleh takut? Alasan inilah yang akan menjadikan sukacita kekuatan buat kita. Yang pertama, karena Yesus yang memerintahkan. Oke ya, garis bawah itu. Karena Yesus yang memerintahkan. Ayat 45 dari Markus 6 ini kita bisa membacanya dengan jelas, dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak untuk pulang. Nah, yang memerintahkan murid-murid untuk naik ke perahu itu untuk sampai ke seberang adalah Yesus. Bukan netizen. Ingat baik, Yesus, bukan tetangganya, bukan tetangga, bukan teman, tapi Yesus yang suruh. Kalau Yesus telah memberikan perintah, itu berarti para murid mereka akan tiba di seberang tanpa kekurangan apapun. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan itu pasti. Dan Yesus selalu mampu membuktikan penyertaannya bagi manusia. Nah, ini juga yang harus menjadi pegangan bagi setiap orang percaya. Pertanyaan ini, siapa yang memilih kita? Siapa yang memilih Anda? Siapa yang memilih saya? Siapa yang memerintahkan kita untuk kita menjadi orang Kristen yang berbuah? Kalau Yesus telah memilih kita, dan kalau Yesus telah memerintahkan kita untuk berbuah, maka saya percaya kita semua pasti berhasil apapun rintangan dan apapun halangannya. Kalau Yesus yang telah menyuruh kita berbuah, ayo ampunin. Ya kan? Kita pasti bisa mengampunin. Ayo berbuat baik, kita pasti bisa berbuat baik. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah memberikan perintah, pasti kita bisa laksanakan. Karena Dia yang telah memilih kita. Jadi jangan ragu dengan tempat Anda hari ini. Tuhan yang telah memilih Anda, Tuhan yang setia. Seperti Yohanes pada pasal 15. Pada ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya, ini dia, saya suka kata-kata ini. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Karena Yesus selalu berdoa bagi kita. Ayat 46 dari Markus 6 berkata, setelah Yesus berpisah dari para murid, Yesus pergi, dia naik ke bukit untuk berdoa. Bahkan dalam teks lainnya di Alkitab, Yesus malahan menjadi pendoa syafaat bagi kita. Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dalam Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, pendoa syafaat mereka. Saudara, garis bawah ini, doa itu memiliki kuasa yang besar. Ketika situasi buruk terjadi, dan semua orang pasti memiliki situasi buruk dalam hidup mereka, maka hati kita ini akan tergoda supaya menjadi ketakutan, menjadi gelisah, akan tampil pikiran-pikiran negatif yang berusaha menekan kita agar kita gak bisa berdoa atau gak mau berdoa. Atau sekalipun kita berdoa, mungkin isi doa kita jadinya keluhan dan merengek sama Tuhan. Ya kan? Nah, pada saat Anda mengalami situasi sulit, saudara, ganti pikiran negatif Anda. Oke, ganti kata-kata negatif Anda dengan menyembah Tuhan. Yaitu dengan memperkatakan seperti ini, saya ajarin sama saudara. Aku telah ditebus oleh darah Yesus. Aku telah diberi kuasa untuk menang atas alam semesta ini. Bilang lagi bahwa Yesus telah menjamin bahwa oleh bilur-bilurnya aku tetap atau aku telah disembuhkan. Dan aku percaya segala warisan yang dari Abraham itu menjadi milikku melalui materai darah Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, ketika Anda berdoa dengan memperkatakan kalimat tersebut, maka doa Anda akan memberikan dampak yang powerful atas diri Anda sendiri. Begitu Anda amin, Anda segar dan Anda bisa beraktivitas melakukan kegiatan Anda dengan sukacita.
Berdoa berarti alasannya. Kedua, Anda ingat baik, ada Yesus yang selalu berdoa. Itu mengajarkan buat setiap kita terus berdoa. Yang ketiga, karena Yesus datang di saat yang tepat. Alasannya, ayat 48 dikatakan, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan Ia hendak melewati mereka. Jam 3 malam saudara, itu kondisi yang paling super gelap. Artinya amat susah untuk melihat. Di danau itu di jam 3 pagi itu gelapnya minta ampun. Saudara, Yesus datang di saat yang tepat. Mungkin kita berpikir Yesus terlambat nih menolong. Yesus kelamaan nih menolong. Karena kita selalu mengharapkan Tuhan itu berbuat persis seperti waktu yang kita punya. Saudara, Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu sesuai dengan schedule atau waktunya kita. Oke. Kalau rasanya seperti ada penundaan di dalam perjalanan kita, pertolongan Tuhan sepertinya kayaknya kok delay gitu ya. Saya cuma mau katakan Tuhan gak pernah terlambat. Semua penundaan atau semua yang sepertinya delay tadi, itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita agar kita lebih sabar dan lebih bergantung pada Tuhan. Nah itu maksudnya. Tuhan mau kita tetap bergantung. Tuhan mau kita tetap percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Amin. Dia punya waktu yang tepat. Bahkan Alkitab bilang begini kok. Sampai rambut kamu putih pun aku tetap Tuhan yang menggendong kamu. Jadi saudara, gak ada waktu yang terlambat buat Tuhan. Tuhan punya waktu saudara. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dari sebuah awalan dia tahu akhir seperti apa. Dari sebuah akhiran dia tahu awal seperti apa. Dia bisa pergi ke akhir, dia bisa pergi ke awal. Jadi saudara yang kasih Tuhan, no worry lagi. Karena Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dan yang keempat, alasan kenapa kita gak perlu takut. Karena ini, takut adalah bukti bahwa kita gak percaya sama Yesus. Mungkin kita gak murtad. Mungkin kita ada di gereja. Mungkin kita ikut ibadah. Bahkan tidak sedikit kita pelayanan. Tapi tahu gak saudara? Orang yang takut sebenarnya dia sudah tidak mau percaya lagi sama Tuhan. So hari ini dari teks ayat ini saudara bisa melihat ayat 51 sampai 52. Lalu Yesus naik ke atas perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat 52-nya berkata begini. Sebab sesudah peristiwa roti itu, maksudnya sesudah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka murid-murid belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Itu dia. Di dalam diri kita saudara, Tuhan telah menempatkan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh kita itu selalu sepakat dengan perkataan firman Tuhan. Tetapi yang mengambil keputusan adalah jiwa orang itu sendiri. Artinya jiwa kita, jiwa Anda dan jiwa saya. Itu sebabnya orang yang ketakutan sebenarnya dia sedang menutup kepercayaannya kepada kuasa Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan. So please, pagi hari ini ada kabar baik. Badai boleh terjadi. Masalah boleh datang. Keadaan gelap gulita, mencekam dan ketakutan sepertinya ada di depan kita. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, Yesus tahu situasi Anda. Amin. Dan Yesus pasti datang menolong Anda. Dia pasti memulihkan keberadaan Anda. Ada amin? Amin. Saya berdoa pagi hari ini, mulailah hari Anda dengan sukacita. Mulailah hari Anda dengan kekuatan bersama dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan roti dan anggur dan percayalah bahwa ketika kita memperkatakan bahwa inilah tubuh Kristus, bahwa inilah darah Kristus, maka kita akan melihat kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Kuasanya, mujizatnya pasti terjadi buat setiap kita. Mari kita mau angkat rotinya di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami
bersama dengan keluarga, bersama kehidupannya kekal kehidupannya di dalam kekal kerajaan dalam sorga. kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Korban Kristus, tubuh mulai hari ini Kristus, mulai kami hari menang kami atas menang segala virus, segala virus, menang atas segala penyakit, menang atas segala penyakit, tidak akan terkapar tidak akan di terkapar meja di operasi. meja operasi. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberikan kami umur kami yang panjang umur yang panjang dan tidak sakit-sakitan. tidak sakit-sakitan. Kami berkuasa Kami berkuasa atas segala atas binatang segala di dunia binatang ini. di dunia Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Yesus inilah tubuh Kristus, inilah Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Mari kita Kristus. makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, inilah darah inilah Yesus darah Kristus. Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah darah di yang atas kayu tertumpah di salib atas kayu salib. sebagai perjanjian yang Sebagai baru perjanjian dan baru yang kekal dan yang kekal. oleh korban darah Korban Kristus. darah Maka Kristus. mulai hari ini Maka mulai hari ini kami dijaminkan kami sebagai dijaminkan warga sebagai sorga, warga punya rumah di bumi, punya rumah di punya rumah di punya sorga, rumah di tidak sorga, mengembara, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dimanapun kami dijagai melangkah, pasukan dijagai malaikat pasukan surgawi. malaikat Aku surgawi. tolak serangan Aku kuasa tolak gelap, segala serangan kuasa setan-setan, gelap, roh jahat, roh jahat, dibatalkan, dipatahkan dalam nama dalam Yesus. nama Kami Yesus. diangkat naik Kami diangkat jadi naik. kepala bukan ekor. Kepala bukan ekor. Apa yang kami pegang, Apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh, apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan apa yang di kami dalam kerjakan karir, dalam bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara juga boleh siapkan minyak urapan di tangan saudara. Percayalah kuasanya, mujizat terjadi buat setiap kita. Tuhan yang memberikan perintah ini untuk mengurapi orang sakit, mengusir setan-setan. Dan dengan sakramen minyak urapan, kita bisa menghadirkan pasukan malaikat surgawi. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan pasukan malaikat jagai kami di mana saja kami melangkah, beraktivitas. Tolak celaka, tolak maut dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan atas kepala saudara, maka kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan bekerja. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya mulut kita ada kuasa. Apa yang kita ucapkan, itu yang terjadi atas kita. So jangan lepaskan kata-kata yang salah. Walaupun situasinya kelihatannya salah, tapi lepaskan perkataan-perkataan kuasa. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bersama-sama dengan saya, seperti yang ada di layar kaca saudara. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa perkataan kita perkataan yang penuh kuasa. Perkataan kita perkataan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya percaya pagi hari ini Anda akan melangkah dalam kuasa. Mari kita akan tutup ibadah ini. Dan saudara boleh angkat tanganmu dan terimalah setiap berkat Tuhan ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Amin. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah engkau di dalam aktivitasmu. Siapapun Amin. tinggal dengan engkau pasti diberkati. Amin. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Amin. Rumah tanggamu berbahagia. Amin. Anak-anak muda, generasi yang diberkati Tuhan. Amin. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus. Mengurapi menyertai kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya. Keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa saudara di sesi-sesi iStart berikutnya. God bless you. Sampai putih rambutku, kau telah buktikan, takkan kau lepaskan
sampai